Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait flavonoid. Di sini saya mengambil jurnal, yaitu Journal of Nutritional Science, di mana yang saya cek akreditasinya di Cimago, yaitu Q2. Jadi sebelum saya masuk ke definisi flavonoid, saya mencari dulu strukturnya. Ini adalah struktur dari flavonoid. Di sini flavonoid ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon, di mana 2 cincin benzena C6 terikat pada suatu rantai propana C3, sehingga dapat membentuk suatu susunan. Ini adalah struktur dari flavonoid, yaitu adalah C6, C3, dan C6. Selanjutnya saya untuk penjelasannya saya translate dulu jurnal tersebut ke bahasa Indonesia. Di sini saya menemukan definisi terkait flavonoid, di mana di jurnal ini menjelaskan bahwa flavonoid ini merupakan golongan penting produk alami, yang khususnya flavonoid termasuk dalam golongan metabolit sekunder tumbuhan berstruktur polifenol, yang banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan minuman tertentu. Flavonoid ini memiliki berbagai efek biokimia dan antioksidan yang menguntungkan terkait dengan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit Alzheimer, AD, aterosklerosis, dan lain sebagainya. Flavonoid dikaitkan dengan spektrum luas efek, peningkatan kesehatan, dan merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi nutraceutical, farmasi, obat-obatan, dan kosmetik. Terus di sini dijelaskan juga terkait klasifikasi dari flavonoid. Jadi flavonoid ini dapat dibagi menjadi beberapa subkelompok tergantung pada karbon pada cincin C, tempat cincin B terikat, dan tingkat ketidakjenuhan serta oksidasi cincin C. Flavonoid yang cincin B-nya terikat pada posisi 3 cincin disebut isoflavon. Flavonoid cincin B-nya terikat pada posisi 4 disebut neoflavonoid. Sementara flavonoid yang cincin B-nya terikat pada posisi 2 dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkelompok berdasarkan fitur struktur cincin C. Subkelompok ini dia tuh meliputi flavonol, flavonol atau katekin, antosianin, dan kalkon yang merupakan contoh dari senyawa flavonoid. Jadi di sini saya mengambil satu contoh dari senyawa flavonoid, yaitu di jurnal ini saya mengambil salah satunya flavanol, di mana flavanol ini adalah flavonoid dengan gus keton. Flavanol merupakan penyusun proantosianin. Flavanol banyak terdapat dalam berbagai buah dan sayuran. Flavanol paling banyak diteliti adalah kaempferol, quercetin, myrcetin, dan fisetin. Jadi bagian dari flavonol itu ada quercetin, myrcetin, dan fisetin. Nah, dibandingkan dengan flavonol memiliki gugus hidroksil pada posisi 3 cincin C yang dapat mengalami glikosilasi seperti flavon. Flavonol juga sangat beragam dalam pola metilasi dan hidroksisilasi, dan mengingat pola glikosilasi yang berbeda. Flavonol mungkin merupakan subkelompok flavonol yang umum dan terbesar dalam buah dan sayuran. Sebagai contohnya yaitu quercetin terdapat dalam banyak makanan dan nabati. Terus di sini dijelaskan juga bahwa flavonoid juga dikenal karena aktivitas antimikrobanya, dan juga banyak dari berbagai peneliti telah mengisolasi dan mengidentifikasi struktur flavonoid yang memiliki sifat anti jamur, antivirus, dan sebagai antibakteri.
Karena sifat ini banyak flavonoid sekarang digunakan yaitu sebagai secara luas di bidang nutrisi, keamanan pangan dan kesehatan. Di jurnal ini saya menemukan masalah yaitu mengapa produksi senyawa flavonoid alami dari tanaman masih terbatas, padahal flavonoid memiliki banyak manfaat bioaktif dan potensi sebagai obat maupun pestisida alami. Dan saya menemukan solusi yaitu di bagian fungsi dan aplikasi flavonoid, di mana di sini menjelaskan bahwa tumbuhan itu menghasilkan bermacam-macam senyawa organik yang luas dan beragam, yang sebagian besar tampaknya tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, zat-zat ini yang secara tradisional disebut sebagai metabolit sekunder atau flavonoid, seringkali terdistribusi secara berbeda di antara kelompok taksonomi terbatas dalam kerajaan tumbuhan. Jadi di sini juga menjelaskan bahwa flavonoid termasuk dalam kelas yang berbeda sebagai alkaloid, terpenoid, dan fenol. Flavonoid menjalankan sejumlah fungsi, yaitu sebagai pelindung dalam tubuh manusia. Banyak flavonoid telah berevolusi sebagai senyawa bioaktif yang mengganggu asam nukleat atau protein dan dapat menunjukkan sifat antimikroba dan insektisida dan farmakologis. Nah, oleh karena itu flavonoid menarik dalam pengobatan sebagai terapi dan pada saat yang sama dan pertanian sebagai pestisida. Nah, di sini juga dijelaskan yaitu terkait teknologi in vitro yang telah memberikan wawasan baru untuk mengeksplorasi potensi kultur jaringan sel tumbuhan yang dapat menghasilkan senyawa kimia yang berharga yang sama dengan tanaman induk. Nah, kultur jaringan tanaman itu adalah teknik aseptik yang melalui manipulasi nutrisi, kondisi kultur, dan pasokan fitohormon yang tepat. Seseorang dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas tanaman serta metabolit yang diinginkan atau yang tepat. Dengan kultur sel terdiferensiasi ini dimungkinkan untuk memperoleh produksi senyawa yang diinginkan pada tingkat yang sebanding dengan tanaman. Jadi solusi dari masalah ini masalahnya yaitu mengapa produksi senyawa flavonoid alami dari tanaman masih terbatas, padahal flavonoid memiliki banyak manfaat bioaktif dan potensi sebagai potensi obat maupun pestisida alami. Yaitu solusinya tadi yaitu dengan melakukan teknologi in vitro kita dapat menghasilkan kondisi tanaman yang sesuai dengan yang diinginkan dan alami. Sekian dari saya, terima kasih.